Halo, pernah dengar soal cryptocurrency terus rasanya kayak masuk ke dunia yang asing banget? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan coba bedah bareng-bareng dasar-dasarnya, langkah demi langkah, biar Anda punya fondasi yang kokoh buat mulai. Kalau istilah-istilah kayak blockchain, bitcoin, atau altcoin kedengeran asing dan bikin kepala sedikit pusing, itu wajar banget. Bagi kebanyakan orang, ini emang rasanya kayak belajar bahasa baru dari nol. Serius, Anda nggak sendirian. Hampir semua orang mulainya dari titik yang sama kok. Kunci supaya bisa melangkah dengan percaya diri di dunia ini cuma satu. Bangun dulu fondasi pengetahuannya yang kuat sebelum Anda ngapa-ngapain. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama, dan ini yang paling penting sebelum Anda mikirin soal investasi, adalah pendidikan. Ini hukumnya wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Pesannya di sini jelas banget. Kalau kita taruh uang tanpa ngerti apa-apa, itu namanya bukan investasi, tapi judi. Pengetahuanlah yang mengubah untung-untungan jadi sebuah strategi. Jadi, apa aja sih yang perlu dipelajari? Pertama, coba pahami teknologi di baliknya, blockchain. Ini tulang punggung semua cryptocurrency. Kedua, kenali cara kerja aset gaya Bitcoin. Dan ketiga, pelajari gimana transaksi bisa terjadi, dicatat, dan diverifikasi. Ngerti kenapa dan bagaimananya itu kuncinya. Nah, setelah teknologinya mulai kepegang, kita pindah ke hal yang sama pentingnya, yaitu soal pola pikir. Cara Anda berpikir bakal nentuin banget gimana Anda nanti bereaksi sama pasar yang naik turun. Di sini ada dua pendekatan yang beda banget. Seorang investor itu fokusnya ke nilai proyek buat jangka panjang. Mereka sabar dan siap kalau pasar lagi bergejolak. Sebaliknya, spekulator itu ngejar untung cepat dari pergerakan harga, yang seringnya gara-gara emosi. Nah, buat pemula, pola pikir investor itu jauh lebih aman dan ya, bikin tidur lebih nyenyak. Ada dua jebakan emosi terbesar di sini. Pertama itu FOMO, atau rasa takut ketinggalan kereta, yang bikin kita panik beli pas harga lagi naik-naiknya. Terus ada FUD, rasa takut, nggak pasti, dan ragu, yang biasanya muncul dari berita jelek dan bikin kita panik jual. Dua-duanya ini resep buat bikin keputusan yang keliru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang super penting dan nggak bisa ditawar lagi, manajemen risiko dan keamanan. Ingat, melindungi modal Anda harus jadi prioritas nomor satu. Jadi manajemen resiko itu intinya adalah gimana kita ngenalin dan ngendaliin potensi rugi. Ini bukan berarti kita jadi takut sama resiko, itu nggak mungkin. Tapi ini soal gimana kita ngelola resiko itu dengan pintar. Jadi kita yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Ini dia aturan emasnya dunia kripto. Tolong diingat baik-baik, jangan pernah pakai uang yang Anda butuhin buat hidup, misalnya uang sewa atau dana darurat. Pakai hanya uang dingin, dana yang kalaupun amit-amit hilang, kondisi keuangan Anda nggak akan goyang. Berikutnya, ini beberapa langkah praktis buat jaga akun Anda. Pakai password yang kuat dan beda-beda. Selalu aktifkan autentikasi dua faktor atau 2FA. Terus, anggap private key Anda itu kayak kunci brankas bank. Jangan pernah kasih ke siapapun. Dan yang terakhir, selalu hati-hati sama upaya penipuan atau phishing. Oke, sekarang ilmunya udah ada, pola pikirnya udah bener, kesadaran resikonya juga udah. Terus, gimana caranya ngambil langkah pertama ke pasar? Tentu saja dengan hati-hati. Penting banget buat mulai dari jumlah yang kecil. Kecil banget malah. Tujuan Anda di awal itu bukan buat cari untung gede, tapi buat belajar dan ngerasain langsung pasarnya itu kayak gimana dengan resiko yang paling minim. Coba deh kita ubah cara pandangnya. Anggap aja investasi pertama Anda ini semacam biaya kuliah atau uang sekolah untuk pendidikan Anda di dunia kripto. Ini bakal ngilangin tekanan buat harus cepat-cepat untung dan bikin Anda bisa lebih fokus ke proses belajarnya. Dan ingat selalu ya, ini tuh maraton, bukan lari sprint. Kesabaran dan kemauan buat terus belajar secara konsisten, itulah yang nanti bakal bangun keahlian dan rasa percaya diri Anda di pasar ini. Sebagai penutup, penting banget buat ditekankan lagi ya, kalau semua informasi di sini tujuannya murni buat edukasi. Ini sama sekali bukan nasihat keuangan. Selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri sebelum bikin keputusan apapun. Jadi, setelah punya fondasi ini, kira-kira langkah Anda selanjutnya apa? Mungkin Anda jadi penasaran, gimana cara kerja platform jual belinya? Atau mau tahu lebih dalam soal jenis-jenis aset kripto yang lain? Apapun itu, selamat, perjalanan belajar Anda baru saja dimulai.